Pengertian media sosial. Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Adapun fungsi media sosial, 1. Komunikasi. Nah, dari media sosial tentunya adalah komunikasi. Sebelum berkembang hingga seperti ini, media sosial pada awalnya hanya berfokus pada membangun ekosistem komunikasi yang baik-baik bagi pengguna. Namun, seiring dengan berkembangnya internet dan teknologi, media sosial lebih dari hanya komunikasi. Media sosial telah menjadi dunia kedua bagi manusia di seluruh belahan dunia untuk berkumpul dan berinteraksi. Media sosial telah berhasil membangun komunikasi yang tanpa batasan waktu dan geografi. Fungsi kedua yaitu branding. Nah, setelah berhasil membangun tempat berkumpul khususnya untuk seluruh manusia dari berbagai belahan dunia, media sosial selalu berkembang dan menyediakan berbagai kebutuhan dari manusia. Salah satunya yaitu branding. Branding sendiri adalah cara seseorang dalam membangun sebuah citra di mata banyak orang. Untuk melakukan branding, pengguna biasanya memiliki cara yang unik dan khas untuk mendesain akun media sosial hingga menarik untuk dilihat pengguna yang lain. Hal inilah yang menjadikan akun media sosial mirip seperti dunia nyata, karena setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi untuk fungsi yang ketiga, media sosial adalah sebagai wadah untuk melakukan usaha atau bisnis. Jadi untuk fungsi media sosial yang ketiga itu tempat usaha ya teman-teman. Nah, setelah berhasil menyediakan komunikasi dan branding, sosial media perlahan berkembang sehingga membuat setiap penggunanya dapat membangun sebuah usaha dalam jaringan atau online. Sebagai tempat yang terbuka selama 24 jam, media sosial terbukti sangat memudahkan penggunanya untuk membangun suatu bisnis secara maya. Hal ini diprediksi memiliki banyak potensi untuk menjangkau lebih banyak orang dibandingkan usaha yang hanya mengandalkan dunia nyata. Nah, untuk fungsi yang keempat dari media sosial adalah untuk melakukan marketing atau pemasaran. Sebagai platform yang hampir selalu digunakan oleh manusia, sekarang ini media sosial berhasil menciptakan layanan yang memudahkan pembisnis untuk mengenalkan dan menjangkau lebih banyak konsumen. Untuk selanjutnya yaitu teman-teman jenis media sosial. Nah, jenis media sosial yang pertama yaitu layanan blog. Nah, layanan blog pada dasarnya dapat dipahami sebagai jurnal pribadi yang ada di internet. Salah satu jenis media sosial ini memiliki fungsi untuk membagikan catatan atau pandangan penggunanya tentang berbagai isu tertentu. Pengguna media sosial jenis ini biasanya disebut narablog atau blogger. Contoh media sosial layanan blog yaitu seperti WordPress dan Blogger. Nah, untuk jenis media sosial berikutnya teman-teman adalah layanan blog mikro atau biasa disebut juga dengan microblogging. Meskipun memiliki layanan dan kegunaan yang hampir sama dengan blog, tetapi jenis media sosial ini menyajikan halaman yang lebih ringkas teman-teman. Hal ini membuat layanan microblog memiliki kecepatan yang lebih baik dibandingkan dengan layanan blog. Salah satu contohnya yaitu teman-teman, nah layanan blog mikro adalah Twitter. Layanan kolaborasi. Nah teman-teman, jenis media sosial berikutnya adalah layanan kolaborasi. Layanan kolaborasi ini sendiri digunakan untuk membuat pengguna saling mengajak pengguna yang lain. Untuk apa sih?
Nah, untuk menciptakan suatu kontribusi tentunya. Tidak hanya mengajak, dalam layanan kolaborasi ini, pengguna biasanya diperbolehkan untuk membuat konten sekaligus melakukan koreksi terhadap isi konten dari anggota dari situs tersebut. Jenis media sosial selanjutnya yang perlu kamu tahu adalah layanan berbagi media atau biasa disebut juga dengan media sharing. Apalagi kamu sering menghabiskan waktu santai atau waktu belajar melalui platform sosial media yaitu YouTube atau SoundCloud, maka kamu sebenarnya telah terbiasa menggunakan layanan berbagi media ini. Salah satu jenis media sosial ini pada dasarnya memang memiliki fokus utama untuk membuat penggunaannya saling berbagi. Ya, berbagai konten media seperti foto, audio, atau video. Salah satu contoh lain dari layanan berbagi media yaitu Instagram, Flickr, dan lain sebagainya. Layanan jejaringan sosial. Layanan jaringan sosial atau biasa disebut juga dengan social network merupakan salah satu jenis media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat umumnya di berbagai belahan dunia saat ini. Salah satu jenis media sosial ini memiliki fungsi sebagai tempat berkumpulnya banyak orang. Untuk apa? Untuk saling bersosialisasi. Dalam layanan ini, pengguna biasanya saling mengirim pesan, informasi, foto, hingga video. Contoh media sosial layanan jejaringan sosial adalah Facebook dan LinkedIn. Layanan forum. Jenis media sosial yang terakhir ini memang dikenal memiliki bentuk yang klasik. Jenis layanan forum ini dapat dikatakan sebagai salah satu jenis media sosial yang telah lama muncul dan dikenal luas sejak lama. Layanan forum sendiri dapat digunakan pengguna sebagai tempat untuk membincangkan berbagai hal atau topik secara spesifik bersama pengguna lain dalam suatu ruang diskusi. Contohnya media sosial layanan forum yaitu Kaskus, Quora, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita sudah memasuki pembahasan manfaat media sosial, teman-teman. Yang pertama yaitu sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Beberapa platform media sosial yang sekarang tersedia bisa kamu manfaatkan untuk belajar, mulai dari mencari berbagai informasi, data, hingga isu yang sedang hangat di masyarakat. Selain itu, media sosial juga dapat kamu gunakan sebagai sarana untuk berbagi informasi kepada para pengguna lainnya, baik teman di dunia nyata maupun teman di dunia maya. Manfaat yang ketiga dari media sosial adalah sebagai sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Di tangan para ahli manajemen dan marketing, media sosial bisa berubah menjadi salah satu senjata yang digunakan untuk melancarkan perencanaan dan strateginya. Misalnya saja untuk melakukan promosi, menggait pelanggan setia, menjajaki pasar, mendidik publik, hingga mengumpulkan tanggapan dari para konsumen atau masyarakat. Nah, untuk selanjutnya itu teman-teman, dampak negatif media sosial. Apa sih dampak negatif dari media sosial itu? Yang pertama yaitu gangguan kesehatan fisik. Dengan menatap layar, gawai terlalu lama terlebih dalam jangka waktu panjang dapat mengganggu kesehatan seperti miopi. Selain itu, kalian juga berpotensi mengalami mata kering, mual, dan pusing. Hal lain yang juga mungkin terjadi adalah memicu rasa sakit atau pegel pada leher karena terlalu lama menunduk.
Untuk dampak negatif selanjutnya yaitu mengurangi hubungan tatap muka. Istilahnya mah mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang dekat. Dapat menggambarkan dampak negatif media sosial. Semakin sering Anda berkutat dengan media sosial, maka semakin berkurang pula waktu Anda untuk berbicara tatap muka dengan orang-orang terdekat Anda. Gitu teman-teman. Selanjutnya menimbulkan gangguan mental. Kini seseorang kerap kali menggunakan media sosial untuk mengekspos kehidupan pribadi demi terciptanya citra tertentu di mata orang lain. Bocornya informasi personal teman-teman. Selanjutnya ya, sah-sah saja memperlihatkan momen-momen menyenangkan bersama dengan orang-orang sekitar melalui media sosial. Namun, tidak semua informasi perlu diberitahukan kepada orang lain. Pasalnya, kurangnya pembatasan informasi dari pemakaiannya atau oversharing, terutama yang berkaitan dengan informasi pribadi, bisa saja kemudian memicu orang-orang tidak bertanggung jawab menyalahgunakannya. Misalnya, Anda kerap mengunggah nama sekolah, tempat tinggal, atau bahkan nomor telepon dan data pribadi lain di media sosial. Nah, informasi-informasi ini bisa dimanfaatkan untuk kejahatan seperti pencurian identitas. Selanjutnya yaitu FOMO. FOMO adalah istilah yang menggambarkan adanya kecemasan ketika ia ketinggalan berita atau tren yang sedang booming di waktu tertentu. Orang yang FOMO biasanya takut ketinggalan hal-hal tertentu yang memengaruhi harga diri mereka, sehingga memicu kecemasan dan penggunaan media sosial yang berlebihan. Tak jarang orang-orang yang FOMO akan mengecek media sosial setiap saat untuk memeriksa pembaruan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan hubungan di dunia nyata. Body image yang buruk. Terlihat kurus dan langsing selalu dianggap sebagai salah satu tolak ukur tubuh ideal. Dan media sosial pun membantu penyebaran standar kecantikan ini. Padahal, kecantikan adalah suatu hal yang relatif dan bisa dilihat dari berbagai aspek. Bisa dibilang, salah satu dampak negatif media sosial adalah berpotensi membuat seseorang memiliki gambaran terhadap citra tubuh yang buruk. Orang-orang yang sering menggunakan media sosial cenderung memiliki gangguan makan yang bisa berakibat fatal, terutama bagi kesehatan. Membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini salah satu dampak negatif dari media sosial ya teman-teman. Melihat foto pakaian, makanan, atau bahkan video liburan orang lain yang diunggah di media sosial tak jarang membuat sebagian orang merasa minder, rendah diri, dan tidak puas dengan yang sudah dimiliki. Hal ini dapat mengganggu kesehatan mental dan menurunkan kehargaan diri seseorang. Nyatanya, tidak semua orang yang memiliki kehidupan seindah yang terlihat di media sosial. Mereka sama seperti Anda dan banyak orang lainnya, juga memiliki masalah masing-masing atau bisa jadi lebih buruk dari masalah yang Anda hadapi. Hanya saja tidak ditampilkan di media sosial. Jadinya, Anda tak perlu terpengaruh dengan indahnya hidup orang lain yang dipamerkan di media sosial. Fokuslah pada hal-hal yang Anda miliki
saat ini. Nah, untuk yang terakhir adalah kurangnya tidur, teman-teman. Kualitas tidur yang terganggu juga bisa menjadi salah satu dampak negatif media sosial. Jika sudah begini, gangguan kesehatan pun bisa terjadi. Studi menunjukkan bahwa orang dewasa yang sering melihat media sosial, khususnya 30 menit sebelum tidur, berpotensi mengalami gangguan tidur dibandingkan dengan orang yang tidak terlalu sering menggunakan media sosial. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.